الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan lanjut pembahasan tentang malaikat selalu bersamaku. Pada khususnya materi ini adalah untuk kelas 10 SMK Perpustakaan Riau, dan bila mana akhi wa ukhti saudaraku fillah mengambil manfaat darinya, semoga hendaknya catat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, mohon dibantu channel ini agar berkembang dengan subscribe, di like, komen yang membangun, dan share. Terima kasih. Baik, pada pembahasan pertama sebuah pertanyaan timbul, siapakah malaikat itu? Malaikat, malaikatun, merupakan bentuk jamak dari kata Arab mal'akun yang berasal dari kata ma'lakun. Jadi malaikat itu berarti utusan. Artinya utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi para hamba-hamba Allah di muka bumi, tak obahnya bagaikan CCTV yang selalu mengintai setiap yang gerak-gerik dalam suatu tempat. Apa hukumnya kita beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat ini adalah fardu ain atau wajib ain. Maksudnya kepada setiap individu manusia wajib beriman dan mengakui dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah utusan Allah dan merupakan rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya harus beriman kepada Allah pertama, kedua beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan beriman kepada rasul-rasul utusan Allah. Kita ketahui bahwa rasul sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun, maksudnya dengan yang lain, dari rasul-rasul Allah. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar, kami patuhi. Dan seraya berkata atau mereka berdoa, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dari sini jelas bahwa beriman kepada malaikat merupakan urutan kedua di dalam rukun iman setelah beriman kepada Allah. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa
ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Pertama adalah malaikat Jibril, yang mana kita ketahui tugasnya adalah menyampaikan wahyu, yaitu wahyu dari Allah yang akan disampaikan kepada Rasulnya, dari Rasul-Rasul Allah disampaikan kepada kita. Inilah tugas utama malaikat Jibril selain taat dan patuh kepada Allah. Kita ketahui bahwa wahyu itu kita wajib imani ada 4: Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya mengantarkan rizki, membagi-bagikan rizki kepada umat manusia. Juga malaikat Mikail ini sangat berkawan akrab dengan malaikat Jibril. Kita ketahui bahwa malaikat Jibril dan Mikail inilah yang menemani Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Mikail ini adalah yang mengatur segala rizki atau kehidupan manusia dengan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita kenal dengan malaikat Israfil, yang mana tugasnya meniup trompet sangkakala, yang mana dengan trompet inilah nanti dia bisa dengan izin Allah mengkiamatkan dunia ini serta membangkitkan umat manusia kembali seperti jamur yang bertumbuh, seperti jamur yang tumbuh, sehingga seperti itulah nantinya manusia tumbuh untuk menghadap Allah kepada hari penghisapan di yaumil mahsyar kelak. Tetapi kiamat Israfil ini dia mempunyai tugas meniup trompet. Dengan trompet itu juga dia nanti membangkitkan umat manusia. Keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bisa dikatakan umat manusia sangat benci kepadanya, tetapi apa hendak dikata bahwa segala kudrat dan irad Allah akan berlaku kepada umat manusia, yang mana tugasnya adalah mencabut nyawa sehingga memisahkan seorang ibu dengan anaknya, atau seorang suami dengan istrinya, seorang kawan dengan sahabatnya, seorang tetangga dengan tetangganya. Maka malaikat Israel adalah bertindak untuk memisahkan itu semua. Akan tetapi bahwa Israel ini adalah bukan berarti dia kejam, tetapi adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Dia patuhi dan dia dengar perintah Allah, dia laksanakannya. Jadi pesannya, sebelum kita didatangi oleh Israel atau sebelum kita disolatkan oleh orang-orang sahabat tetangga kita, mari kita melaksanakan solat sehingga kita terhindar dengan malaikat Israel yang kejam. Tetapi kita dijumpai hendaknya nanti dengan Israel yang lembut hati, memisahkan kita dengan keluarga. Yang kelima, malaikat munkar, dan yang keenam malaikat nakir. Tugasnya yang kedua ini adalah munkar menanyakan mayat dalam kubur, dan nakir menanyakan amal keburukan mayat di dalam kubur. Jadi munkar menanya amal kebaikan, nakir menanya amal keburukan manusia. Yang seterusnya malaikat rakib dan atid, yang mana rakib ini adalah segala bentuk perbuatan kita yang baik, walaupun sebiji zarrah, malaikat rakib akan selalu mencatat tanpa terselip atau terlupa satu titik pun amal kebaikan kita. Dia selalu mengintai dan mencatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malaikat atid. Jadi hati-hati segala bertindak bahwa
akan ada yang selalu menanti kita, yaitu raqib di sebelah kanan dan atid di sebelah kiri. Maksudnya, kalau kita berbuat kebaikan, maka raqib akan mencatat, dan jika berbuat keburukan, maka malaikat atid yang akan mencatat. Jadi disinilah tugasnya, bahwa raqib dan atid mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga. Jadi ada step by step supaya kita bisa masuk ke surga. Tentunya adalah kerjakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak mau mengerjakan yang diperintahkan Allah, maka mohon maaf, jalan Anda menuju ke surga akan ditutup. Silahkan menuju jalan neraka akan dijumpain oleh malaikat Malik, yang mana malaikat Malik ini adalah kita kenal dengan malaikat Zabaniyah. Dia akan menarik manusia yang berbuat dosa, yang durhaka sama Allah, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Semoga yang mendengar video pembelajaran ini diselamatkan atau dipelihara kita dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dari sesi pembelajaran ini ada beberapa hal hikmah yang harus kita ketahui, bahwa setelah kita beriman kepada para malaikat, maka diharapkan hendaknya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan dan istiqomahkan hati kami dalam berbuat ketaatan kepadamu. Kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, karena jika ucapan dan perbuatan yang baik selalu mengintai malaikat raqib, dan jika ucapan dan perbuatan yang menyakiti atau berbuat dosa, menyindir para manusia, maka atid siap menanti Anda, mencatat ucapan dan perbuatan yang Anda lakukan. Ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Artinya, dengan beriman kepada malaikat, kita semakin percaya bahwa alam gaib pasti ada, surga ada, neraka ada, siksa kubur ada, alam mahsyar ada, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan beriman kepada malaikat diharapkan menambah rasa syukur. Artinya kita percaya dengan adanya malaikat yang selalu mengintai dan mencatat segala tindak laku kita. Dengan itu kita berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Itu sebuah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh. Dan terakhir, semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Jangan berharap berdiam diri di rumah menunggu bahwa rezeki sudah ditentukan Allah tanpa ada usaha. Tetapi usaha dulu, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berusaha sekuat tenaga, bekerja semaksimal mungkin, baru serahkan sama Allah. Karena sehebat bagaimanapun pekerjaan, sekuat apapun kita bekerja, jika Allah yang mempunyai rezeki tidak mengizinkan, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.